Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kemudahan kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3 dan 4 ini, Bapak akan membahas tentang yang pertama, pengaruh kegiatan ekonomi, yang kedua, keragaman dalam kegiatan ekonomi, yang ketiga, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, dan yang keempat, cara menghargai pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya. Yang pertama, Bapak akan membahas tentang pengaruh kegiatan ekonomi. Tentunya kegiatan ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Hal ini menyebabkan manusia satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya disebut dengan aktivitas ekonomi atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Ada yang masih ingat tentang kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi? Nah, di sini Bapak akan mengulangi atau mereview kembali. Produksi yaitu kegiatan ekonomi dalam menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, orang yang menghasilkan barang disebut dengan produsen. Contoh dari kegiatan produksi yaitu pabrik-pabrik, para petani, para peternak, para pengrajin, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan distribusi yaitu kegiatan dalam menyalurkan suatu barang atau jasa. Orang yang menyalurkan barang disebut dengan distributor. Contohnya, para pedagang, para agen, atau para jasa penyalur barang. Sedangkan konsumsi yaitu kegiatan ekonomi dalam memakai atau menghabiskan atau menggunakan suatu barang atau jasa. Nah, orang yang mengkonsumsi atau orang yang memakai atau pengguna disebut dengan konsumen atau consumer. Selanjutnya, yang kedua, keragaman dalam kegiatan ekonomi. Tentunya seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, dan budaya. Nah, hal itu mengakibatkan adanya wilayah yang berpenduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga akan mempengaruhi terhadap dalam kegiatan ekonomi. Keragaman suku dan budaya akan mempengaruhi terhadap jenis atau barang yang akan diperjualbelikan, sehingga banyak keanekaragaman dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, suku Minangkabau dari Sumatera Barat, biasanya mereka memiliki usaha di bidang jasa, misal pedagang pakaian, membuka rumah makan, usaha fotokopi, dan lain sebagainya. Sehingga banyaknya pedagang dari berbagai suku dan budaya yang menempati suatu kota tertentu atau wilayah tertentu memungkinkan menjadikan tempat tersebut menjadi tempat wisata kuliner. Kenapa? Karena berbagai macam-macam aneka makanan yang ada di wilayah tertentu atau di wilayah tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Keadaan alam yang berbeda-beda akan mempengaruhi atau memiliki kemampuan potensi ekonomi daerah dengan sumber daya daerah yang bernilai ekonomis. Artinya, dapat dijadikan sumber penghasilan dan bermanfaat bagi banyak orang. Potensi ekonomi akan erat berkaitan dengan sumber daya alam.
Hal ini menyebabkan pelaku usaha akan menjalankan usahanya sesuai dengan keadaan alamnya, seperti apabila masyarakat yang berada di pesisir pantai, maka akan berpotensi sebagai penghasil atau penangkap ikan di laut, sehingga mata pencaharian mereka disebut dengan nelayan. Sedangkan apabila masyarakat yang berada di daerah rendah maupun tinggi, biasanya mereka akan bermata pencaharian sebagai petani. Nah, yang terakhir, bagaimana cara kita menghargai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya atau dalam melaksanakan kegiatan ekonominya? Tentunya, sebagai makhluk sosial, kita harus saling menghargai terhadap pekerjaan orang yang sedang dilaksanakannya atau dilakukan. Nah, bagaimana cara kita dalam menghargai usahanya? Yang pertama, menumbuhkan persaingan yang sehat. Walaupun usahanya kita sama, namun kita harus bersaing dengan yang sehat. Artinya, tidak iri, tidak dengki, tidak menjelek-jelekan barangnya atau usahanya. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain. Tentunya kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial harus saling menghormati antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan orang lain. Dan yang terakhir, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positifnya. Artinya, kita harus bisa meniru bagaimana sikap positif orang tersebut dalam menjalankan usahanya sehingga usahanya berhasil. Nah, dalam melaksanakan usaha, kita harus bisa meniru dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau dalam menjalankan usahanya sangat amanah sekali. Dan tentunya juga para sahabat-sahabatnya juga melaksanakan kegiatan ekonominya dengan amanah. Alhamdulillah, materi telah disampaikan. Nah, tugas dari pembelajaran 3 dan 4 yaitu mengerjakan halaman 127, halaman 129, halaman 132, dan 133. Nah, masing-masing kerjakan 3 contohnya saja. 3 contohnya saja atau 3 kegiatan usahanya saja. Nah, sekian dari Bapak. Bapak harapkan anak-anak yang soleh dan solehah tetap istiqomah dalam belajarnya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan juga disiplin dalam mengerjakan tugasnya, dalam mengumpulkan tugasnya. Bapak harapkan tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.